Kembali ya, saya ulangi lagi penjelasan dari awal, teman-teman perlu pahami baik-baik. Penyesuaian dibuat pada saat setelah jadinya neraca saldo. Penyesuaian ini adalah tahap yang mau disesuaikan adalah saldo-saldo akun yang terdapat di neraca saldo. Kenapa perlu kita sesuaikan? Karena di neraca saldo tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kak, maksudnya nilai yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, teman-teman logikanya seperti ini. Ya kan? Ketika kita membeli sebuah perlengkapan, saya ulangi lagi ya penjelasan saya minggu lalu, ketika kita membeli sebuah perlengkapan, taruhlah perlengkapan yang kita beli adalah 2 buah spidol. Satu spidolnya itu harganya 10.000. Secara otomatis di neraca saldo kita bakalan muncul akun perlengkapan senilai 20.000 dengan 2 spidol. Nah, pada saat neraca saldo ini dibuat pada akhir periode, perlu kita pertanyakan, apakah nilai perlengkapan kita dari awal kita beli spidol tersebut sampai dengan akhir periode itu menunjukkan bahwa memang nilai perlengkapan kita masih tetap 20.000 atau tidak? Tentunya tidak, ya kan? Sehingga perlu kita sesuaikan. Oh, maksudnya tidak bagaimana? Itu tadi, perlengkapan ini ada penggunaannya. Secara otomatis ketika kita tadi membeli 2 buah spidol dengan nominal 20.000, di mana satu spidolnya kita pakai selama proses operasional perusahaan. Kita pakai satu spidol sehingga pada saat akhir periode kita hanya punya satu spidol yang belum terpakai. Jadi secara otomatis perlengkapan kita sudah bukan lagi 20.000 tetapi sisa 10.000. Nah, itulah proses penyesuaian kita. Dari yang awalnya kita punya 20.000, kita mau kurangkan menjadi 10.000. Itulah proses penyesuaian. Nah, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan di dalam neraca saldo tersebut. Dari sekian banyak jenis-jenis akun aset, jenis-jenis akun kewajiban, jenis-jenis akun ekuitas, pendapatan, dan beban, ada beberapa yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan ini perlu disesuaikan seperti yang kemarin kita jelaskan, dan dia masuk di dalam kategori dibayar di muka. Ya toh? Kemudian apalagi ada aset tetap. Kenapa kita perlu menyesuaikan aset tetap? Ya seperti kemarin ketika kita membeli sebuah mobil, ya toh, aset tetap ini adalah aset yang umur ekonomisnya lebih daripada 1 tahun, tetapi digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan dalam situasi yang tertentu. Nah, aset tetap, kenapa kita perlu menyesuaikan juga Pak nilai aset tetap? Kalau membeli sebuah motor di tanggal 1 Januari, pada tanggal 30 Januari kita membuat laporan keuangan. Pertanyaannya adalah, apakah nilai aset tetap kita berupa motor itu masih tetap harganya kalau misal kita belinya 10 juta? Tentunya tidak, karena dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari kita pasti menggunakan motor tersebut, yang dimana semakin kita gunakan motor tersebut maka semakin nilainya berkurang. Tetapi karena ini masih asumsi, kita tidak tahu berapa lama waktu berapa kurangnya aset tetap tersebut, makanya dia menggunakan periode waktu. Yang ketiga ada juga asuransi ataupun sewa dibayar di muka, dan itu masih kategori dibayar di muka. Nah, sekarang terus ada juga yang pendapatan diterima di muka, ya toh kemarin teman-teman sudah lihat baik-baik bahwa pendapatan diterima di muka ini terkait dengan waktu. Nah, sekarang kita masuk di bagian akrual. Nah, masih mau bertanya, Kak, apa bedanya akrual dengan beban dibayar dengan yang dibayar di muka? Teman-teman perlu perhatikan, kembali saya ingatkan, di dalam sebuah pencatatan akuntansi itu terbagi menjadi 2 metode. Ada yang menggunakan basic accrual dan ada yang menggunakan basic cash. Yang dikatakan sebagai basis accrual, basis cash ini adalah akan mengakui, suatu beban itu diakui, kita bicara cash ya, basis cash,
Suatu beban diakui pada saat dibayarkan. Contohnya seperti ini. Setiap tanggal 15 kita harus membayar listrik. Oke. Setiap tanggal 15 kita harus membayar listrik. Jadi secara otomatis setiap bulan itu pasti kita sudah memiliki beban listrik. Dan beban listrik ini akan muncul per tanggal 15. Ya, nah, kalau kita menggunakan sistem basis kas, kalau semisal di tanggal 15 kita tidak melakukan pembayaran listrik, maka secara otomatis tidak ada yang namanya beban listrik. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Yang dikatakan sebagai basis kas seperti tadi, kita hanya mengakui beban, kalau kita mengakui beban itu pada saat dibayarkan saja. Yang tadi seharusnya kita setiap tanggal 15 itu kita sudah harus membayar. Jadi seharusnya setiap tanggal 15 kita sudah memiliki yang namanya beban listrik. Tetapi karena kita tidak membayarnya pada tanggal 15, maka secara otomatis kita tidak memiliki beban listrik. Kalau kita menggunakan sistem basis kas. Jadi kalau semisal di bulan 1 di bulan Januari ini kita tidak melakukan pembayaran listrik, maka secara otomatis kita tidak bakalan mencatat adanya beban listrik. Itu dia. Tetapi kalau kita berbicara tentang basis akrual, pada tanggal 15 kalau dia sudah jatuh tempo, oke, bayar tidak dibayar, maka kita sudah harus mengakui beban. Dengan demikian akan mempengaruhi nanti laba perusahaan. Kok bisa Kak laba perusahaan bisa dipengaruhi? Perhatikan, untuk menghitung laba perusahaan adalah pendapatan kita kurangi dengan beban. Ya kan? Jadi kalau semisal di yang namanya pendapatan, tetapi kita tidak memiliki yang namanya, tetapi kita tidak memiliki beban karena kita menggunakan basis kas, ya toh, maka secara otomatis kita tidak melakukan pembayaran beban listrik, maka tidak ada beban beban listrik di bulan Januari. Kalau bebannya kita rendah, pendapatannya kita tinggi, secara otomatis labanya kita juga tinggi, ya toh, tetapi ini tidak menunjukkan laba perusahaan yang real. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan basis akrual, secara otomatis meskipun kita tidak membayar, tetapi kita tetap sudah harus mengakui dia sebagai beban. Maka secara otomatis akan menampilkan laba perusahaan yang sebenarnya. Sampai di sini sudah paham? Oke. Sekarang kita bakalan lanjut. Nah, terkait dengan akrual, kita bakalan berbicara tentang beban dan pendapatan. Oke? Beban dan pendapatan. Jadi kalau bicara kita akrual ini adalah beban dan pendapatan. Nah, pendapatan juga bisa bersifat akrual. Kayak tadi. Semisal seperti begini. Di bulan Januari, kita mendapatkan, kalau di bulan Januari seperti inilah. Kalau semisal Anissa itu ban motornya bocor, ya Pak. Di bulan Januari Anissa ban motornya bocor tepat di tanggal 3 Januari. Nah, dia datang ke bengkel saya. Kak, tolong ditambalkan ban motor saya. Ya Pak, ban motor saya. Nah, tetapi pada saat itu Anissa tidak punya uang. Oke, tidak punya uang. Maka ketika kita menggunakan basis kas, maka saya mengatakan saya tidak punya pendapatan. Karena Anissa tidak membayarkan kepada saya senilai 10.000 karena sudah menambal ban motornya. Saya tidak mengakui. Maka secara otomatis di dalam bulan April tersebut, di dalam bulan Januari tersebut, saya tidak mendapatkan pendapatan dari Anissa. Karena saya belum terima uang, karena saya menggunakan basis kas. Saya hanya mengakui pendapatan dan beban pada saat dibayarkan. Oke?
Tetapi ketika saya menggunakan basis akrual, meskipun Anissa tidak membayarkan uang kepada saya senilai 10.000, tetapi saya sudah memberikan hasil kerja, maka pada saat itu saya sudah mengakui saya memiliki pendapatan. Makanya itulah yang saya katakan sebagai pendapatan yang masih harus saya terima. Ketika saya menggunakan beban, maka itu adalah beban yang masih harus saya bayar. Oke? Nah, sekarang kita bakalan masuk dengan beban yang masih harus saya bayar. Perhatikan ya. Kita masuk yang pertama adalah beban yang masih harus saya bayar. Kita akan bahas di dua ini. Bagaimana dengan beban yang masih harus saya bayar? Perhatikan baik-baik. Beban yang masih harus dibayar itu sama dengan beban akrual. Beban yang terjadi namun belum dibayarkan atau dicatat pada tanggal laporan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau semisal kita bayar listrik, kita tanggal 15 Januari itu harus bayar listrik. Ya Pak? Tetapi pada tanggal tersebut ya kita tidak punya uang, kita tidak membayar beban, kita tidak membayar listrik. Maka secara otomatis kita harus menggunakan basis akrual tadi, maka secara otomatis kita harus mengakui bahwa kita sudah punya beban, tetapi meskipun kita belum bayar, ya Pak? Nah, itu untuk mengakui bebannya di akhir periode di proses penyesuaian ini. Makanya dikatakan adalah beban yang terjadi itu namun belum dibayarkan atau dicatat pada tanggal laporan. Jadi kalau ditanya beban yang masih harus dibayar ini, itu sama dengan beban akrual. Artinya beban yang sudah terjadi namun belum dibayar atau sama halnya belum dicatat pada laporan pada tanggal laporan. Contohnya seperti apa? Kalau di dalam perusahaan itu ada beban bunga, ada beban sewa, ada beban pajak, kemudian ada juga beban gaji. Masih bingung? Perhatikan baik-baik. Kita bakalan bahas tentang biaya gaji. Nah, perhatikan baik-baik salah satu contoh pengakuan bebannya. Gaji. Karyawan harian gajian. Karyawan harian itu gajian setiap tanggal 25. Dan pada tanggal 25 Desember semua karyawan telah menerima gajinya dengan nominal 2.500.000. Oke? Maka pada tanggal 25 Desember kita akan menjurnal seperti ini. Beban gaji. Oke? Beban gaji pada kas, beban gajinya di debit, kasnya di kredit. Kenapa bisa beban gajinya di debit? Karena kita mau sudah bayar gaji. Kalau kita membayar gaji, secara otomatis beban gaji bertambah. Ya apa? Nah, 2.500.000. Karena kita membayar, makanya kita menggunakan kas di sebelah kredit 2.500.000. Nah, perhatikan baik-baik. Karyawan harian gajian setiap tanggal 25 dan pada tanggal 25 Desember 2021 semua karyawan telah menerima gajinya dengan nominal 2.500.000. Sehingga kalau kita simpulkan karena ini gaji harian, berarti karyawan gajian itu per harinya adalah 100.000. Oke. Nah, sedangkan tanggal 31 Desember 2021 adalah akhir tutup buku pembuatan laporan keuangan. Jadi perhatikan baik-baik, tanggal 25 dia sudah gajian. Tetapi untuk membuat laporan keuangan, kita menggunakan akhir periode setiap tanggal 31 Desember. Jadi karyawan sudah bekerja 5 hari. Jadi perusahaan terutang sebanyak 5 hari kerja kepada karyawan. Maksudnya 5 hari kerja dari mana? Perhatikan baik-baik. Dia bekerja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25. Dan itu sudah gajian. Tanggal 25 sampai tanggal 31, dia sudah bekerja 5 hari. Kalau kita mau nilai, itu ada sekitar 500. Ya kan? Tetapi 5 hari kerja ini belum kita bayarkan. Karena kita berbayarnya setiap tanggal 25. Nah, 5 hari inilah yang dibilang tadi seharusnya sudah ada beban gaji. Ya Pak? Sudah ada beban gaji di sini. Sudah terjadi yang namanya beban, tetapi belum kita mau bayarkan karena kita membayarkan hanya pada tanggal 25. Setiap tanggal 25 saja. Maka kita harus membuatkan jurnal penyesuaian.
bagaimana kita harus mengakui beban gaji 5 hari tersebut. Sementara kita belum membayar, ya Pak? Nah, makanya dia sebut mengatakan bahwa karyawan sudah bekerja 5 hari, jadi perusahaan terutang sebanyak 5 hari kerja kepada karyawan. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kita sudah harus mengakui beban gaji. Beban gajinya kita sudah harus mengakui bahwa ya sudah, kita sudah memiliki beban gaji 500.000. Tetapi karena beban gaji kali ini kita tidak membayarnya selama 5 hari, karena kita membayarnya nanti pada tanggal 25, maka beban gaji 5 hari ini harus kita akui sebagai utang. Makanya muncul akun utang beban gaji dengan masing-masing 500.000. Jadi perbedaannya seperti di sini. Ketika kita menggunakan basis kas, maka total beban gaji yang dimiliki perusahaan pada bulan Desember 2021 itu hanya 2.500.000. Ya toh, 2.500.000 karena secara otomatis beban gajinya ini saja 2.500.000 dan tidak perlu lagi ada penyesuaian. Karena dia hanya mengakui karena seperti tadi yang saya bilang, karena dia menggunakan basis kas dan dia hanya mengakui beban pada saat dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan maka tidak ada beban sama sekali. Sedangkan kalau dia menggunakan basis akrual, bukan pada saat dibayarkan tetapi pada saat terjadinya, pada saat sudah dihasilkan. Itu tadi. Makanya secara otomatis sudah kita lihat ketika kita menggunakan basis akrual maka total beban gaji yang dimiliki perusahaan pada bulan Desember itu sebesar 3 juta. Karena 500-nya ini kita sudah harus akui dia sebagai beban gaji, tetapi itu sebagai utang beban gaji. Sampai di sini sudah paham? Jadi, kalau teman-teman nanti dapatkan soal penyesuaian, jurnalnya seperti ini saja. Bebannya apa? Ya toh, kalau ada yang dibilang beban bunga yang masih harus dibayarkan, berarti langsung saja beban bunga pada utang beban bunga. Artinya harus ada beban yang sudah terjadi, yang masih harus kita bayar. Ketika kita yang masih harus kita bayar, maka kita langsung mengakui dia sebagai utang. Makanya beban gaji pada utang beban gaji. Kalau semisal dia itu beban bunga, ya langsung saja kita tulis beban bunga pada utang beban bunga. Ini saja jurnalnya dia, tidak ada yang lain. Sampai di sini sudah paham? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kak, bisa bertanya? Ya, silakan. Ini nominal yang 500.000 tadi dari mana? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Ini. Karyawan harian. Gajian setiap tanggal 25 itu sebesar 2.500.000. Nah, kalau setiap tanggal 25 2.500.000, maka kalau kita bicara gaji harian berarti 2.500.000 dibagi 25 hari. Ya, maka dia mendapatkan berapa harinya? Berapa per hari? Gajinya kira-kira adalah 100.000. Karena dia adalah karena dia karyawan harian, kalau digaji setiap hari itu 100.000. Tapi kita rapel ceritanya, dia akan kita bayar setiap tanggal 25. Ya toh? Harusnya kita bayar setiap hari. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita bayarnya setiap hari, maka setiap hari itu ada tanggal akun begini. Jadi tanggal 1 kita tulis lagi beban gaji pada kas sebesar 100.000. Tanggal 26 lagi kita tulis beban gaji 100.000 pada kas. Tanggal 27 itulah yang disebut pemborosan. Ya, makanya itu yang tidak perlu kita lakukan karena ada beberapa penyesuaian ini dibuat karena ada beberapa transaksi yang tidak bisa kita jurnal setiap hari. Karena kalau kita mau gaji harian, kita jurnal setiap hari, mau bagaimana panjangnya itu jurnal. Ya toh? Nah, makanya dia langsung dirapel, dibayar satu sekaligus setiap tanggal 25. Jadi
Jurnalnya pada saat dibayar tanggal 25 itu 2.500.000. Jadi kita tulis beban gaji pada kas sebesar 2.500.000 masing-masing. Ya toh? Nah, perhatikan kita membuat laporan keuangan setiap tanggal 31 Desember. Maka kita buat neraca saldo per 31 Desember. Dan kita buat juga jurnal penyesuaian per 31 Desember. Ya toh? Karyawan ini sudah bekerja 5 hari, jadi perusahaan terutang sebanyak 5 hari kerja kepada karyawan. Dari tanggal 25 Desember, 25 Desember 2021, sampai tanggal 31 Desember, itu ada 5 hari. Ya toh? 25, 26, 27, 28, 29, tanggal 30, tanggal 31, ya taruhlah saja 5 hari. Ya toh? Nah, taruhlah 5 hari. Jadi karyawan sebenarnya kalau kita mau gaji itu kita harus bayar lagi tanggal 31 setiap harinya sebanyak 500.000 karena gaji per harinya itu 100.000 dari tanggal 26 nanti ke tanggal 30. Ya toh? Itu ada sebesar 100.000, makanya dia nominalnya dari sini 500.000. Nah itu tadi yang saya bilang. Nah kalau kita mau bayar lagi ini, kita mau bayar lagi 500.000, kita buatkan lagi jurnal kayak di atas, makanya itu tidak logis. Sementara tanggal 31 ini sudah akhir periode, maka tidak ada lagi jurnal-jurnal umum yang kita buat, kecuali jurnal penyesuaian. Sehingga 500.000 ini kita harus akui sudah terjadi. Kita sudah harus akui sebagai beban gaji. Ada beban gaji yang terjadi di sini. 5 hari sebesar 500.000. Tetapi karena kita belum bayar perjanjiannya, kita bayar di tanggal 25 nanti bulan Februari. Bulan Januari, makanya kita harus mengaku dia sebagai beban gaji. Utang beban gaji. Jadi 500.000 ini kita kalikan tadi dari 100.000 dikalikan 5 hari. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana Nisa? Iya Kak, paham. Yang lain? Sebelum kita lanjut? Oke. Jadi ini salah satu jurnal ini salah satu penyesuaian, ini salah satu jenis jurnal penyesuaian yang paling gampang. Oke. Jadi langsung saja. Dia itu biasa narasinya seperti ini. Beban kalau dia bilang beban gaji itu beban gaji yang masih harus dibayarkan atau beban gaji yang terutang. Maka langsung saja buatkan jurnalnya seperti ini. Beban gaji pada utang beban gaji. Kalau dia beban bunga langsung saja beban bunga pada utang bunga. Ya toh? Tetapi nominalnya bisa lihat saja berapa itu yang terutang, berapa yang masih harus dibayarkan. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Iya Kak. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang toh itu tadi beban yang masih harus dibayarkan. Sekarang kita masih dengan pendapatan yang masih harus diterima. Masih bingung dengan kata pendapatan yang masih harus beda ya? Perhatikan perbedaan antara pendapatan diterima di muka sama pendapatan yang masih harus diterima. Kalau pendapatan diterima di muka, kita sudah dapat uangnya, tetapi kita belum memberikan apa-apa. Contohnya seperti apa? Biasa kalian laundry. Kalau kalian laundry pakaian, kalian sudah bayar di luar, tetapi belum dicuci pakaiannya. Ya toh? Itu maka yang punya laundry itu akan mengakui adanya pendapatan diterima di muka. Berarti dia yang berutang sebenarnya. Nah, kalau pendapatan yang masih harus diterima, kecuali kita bilang sama tukang laundry, bisa saya bayar nanti setelah sudah dicuci. Makanya dia mengatakan pendapatan yang masih harus diterima. Karena secara otomatis sudah dia cuci bajunya, nanti maka pada saat dia sudah cuci laundryannya kalian, maka pada saat itu dia harus mengakui pendapatannya. Tapi karena dia belum diterima uangnya, nanti dia terima uangnya kalau kalian sudah datang bayar.
Maka pada saat itu dia mengatakan bahwa pendapatan yang masih harus diterima. Penjelasan lebih lanjut seperti ini. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima sama dengan pendapatan akrual. Oke? Sama dengan pendapatan akrual. Pendapatan dihasilkan tetapi kasnya belum diterima atau dicatat pada tanggal laporan. Ya toh? Pendapatan yang dihasilkan ini artinya sudah kita kerjakan. Kalau karena kita karena sekarang kita masih di perusahaan jasa, seperti tadi kita sudah memberikan jasa, kita sudah memberikan pelayanan kepada customer, tetapi kita belum dapat uangnya, maka kita harus mengakui pendapatan yang masih harus diterima. Bukan berarti berbicara tentang waktu. Bukan berarti kalau semisal Kak, saya sudah kerjakan pekerjaannya sampai jam 9, terus dia bayar Kak di jam 10, berarti itu pendapatan yang masih harus diterima. Bukan begitu konteksnya. Nanti perpindahan tanggal, perpindahan periode. Karena yang kita berpikir adalah pada saat terjadinya, kalau masih di tanggal tersebut sudah terjadi dan besoknya baru dibayar, maka itu masuk kategori pendapatan yang masih harus diterima. Oke? Nah, contoh kasusnya dia seperti apa? Dia hampir sama dengan transaksi kalau kalian jurnalnya itu hampir sama dengan secara piutang usaha pada pendapatan jasa. Langsung begini saja dia. Jadi kalau semisal nanti ada soalnya yang mengatakan bahwa dia bilang begini toh, pendapatan yang masih harus diterima adalah 500.000 rupiah. Banyaknya nol. 500.000 rupiah. Maka secara otomatis langsung saja kita kita jurnal piutang usaha pada pendapatan jasa 500.000. Begitu Ji. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Paham Ji pasti kalau terkait dengan ini penyesuaian yang seperti ini yang terakhir. Dan itu hal yang paling gampang dia. Bagaimana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Anissa, Nur Sakina, Nilan, Nuranisa, Ciu, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, sebelum kita akhiri nih, bilang kalau memang belum jelas. Yang mau ditanyakan yang mana? Saya perlihatkan ke kalian nanti. Kalian harus coba kerjakan ini soal tugas ya. Kalian kerjakan coba. Cara mengerjakan soal penyesuaian ya. Nah, besok kita bakalan coba bahas sama-sama. Tapi pastikan dulu kalian sudah bisa mengerjakan ini.
Kasih lihat dulu gambarannya.